Kalau akhir-akhir ini semuanya terasa berat, mungkin kamu perlu dengar ini. Kamu nggak harus kuat sendirian. Oke, kita coba jujur-jujuran sebentar ya soal beban yang nggak kelihatan. Kamu pernah nggak sih ngelihat teman atau bahkan diri sendiri di cermin dan di luar kelihatannya baik-baik aja? Senyumnya ada, kerjaan beres, tapi di dalam tuh rasanya capek banget. Capek yang nggak bisa dijelasin. Kayaknya kamu juga relate kan? Dan yang unik tuh gini, ada data dari The Jet Foundation yang nunjukin kalau 74% dari kita itu sebenarnya sadar loh kalau minta tolong itu justru tanda kita kuat, bukan lemah. Kita tuh tahu itu hal yang benar. Tapi pertanyaannya, kenapa ya rasanya susah banget buat ngelakuin itu? Kenapa kalimat sesimpel aku butuh bantuan atau aku lagi nggak oke nih, rasanya berat banget buat diucapin? Nah, ternyata ya penghalang terbesarnya itu seringkali bukan omongan orang lain, tapi justru datang dari dalam diri kita sendiri. Ya kan? Ada rasa takut nggak dimengerti, ada suara-suara kecil di kepala yang bilang, ntar kalau aku cerita, dibilang lebay lagi. Terus, kita juga nggak nyaman sama perasaan-perasaan sulit. Aneh aja gitu rasanya kalau harus nangis di depan orang. Dan yang paling sering nih, kita takut jadi beban. Mikirnya, dia kan juga punya masalah sendiri, nggak enak ganggu. Sampai kadang kita bahkan bingung mau ngejelasinnya pakai kata-kata apa. Dan ini poin yang paling penting. Semua rasa takut tadi itu bukan kelemahan, sama sekali bukan. Itu tuh respons yang manusiawi banget. Otak kita secara alami emang diprogram buat ngelihat kerapuhan itu sebagai ancaman. Jadi wajar banget kalau jantung kamu deg-degan pas mau cerita ke orang lain, itu normal. Itu cuma sistem pertahanan diri kita lagi kerja. Jadi, yuk kita coba sama-sama pegang keyakinan ini ya. Minta tolong itu bukan lemah. Justru, itu salah satu keputusan paling kuat dan paling berani yang bisa kita buat diri kita sendiri. Oke, sekarang kita geser dikit ya ke sebuah paradoks yang aneh banget di zaman kita, yaitu kita ada di tengah banyak orang tapi rasanya sepi. Coba bayangin, ada data yang nunjukin angka yang jujur bikin kaget. Hampir 79% Gen Z ngaku kalau mereka merasa kesepian. Ini kan aneh ya, kita hidup di zaman yang paling nyambung satu sama lain. Temen di medsos ratusan, grup chat puluhan, tapi kok malah kita jadi generasi yang paling kesepian? Nah, salah satu jawabannya itu fenomena compare and despair. Kita lihat highlight reel orang, bagian-bagian terbaik hidup mereka, terus tanpa sadar kita bandingin sama behind the scenes hidup kita yang, ya gitu deh, berantakan. Ironisnya, pas kita lagi butuh-butuhnya koneksi, kita malah lari ke layar, yang justru sering bikin kita makin ngerasa sendiri. Scroll terus, tapi bukannya happy, malah makin kosong rasanya. Karena emang pada akhirnya, sepi itu bukan soal nggak punya teman. Kadang, sepi itu soal ngerasa nggak ada satu orang pun yang bener-bener ngertiin kita. Oke, setelah kita sama-sama setuju kalau rasa sepi itu nyata dan wajar, sekarang kita lihat solusinya. Karena justru di dalam masalah ini ada kekuatan yang luar biasa loh, kekuatan dari koneksi yang tulus. Dan ini bukan cuma omongan penyemangat doang ya. Ada data beneran dari McGill University yang nunjukin hal yang luar biasa. Dukungan sosial itu bisa nurunin risiko depresi sampai 47% dan risiko bunuh diri turun sampai 40%. Jadi koneksi antar manusia itu beneran bisa nyelamatin nyawa. Jadi yang penting itu ternyata bukan berapa banyak teman atau followers kita, tapi perceived support. Maksudnya perasaan yakin kalau ada minimal satu orang aja yang bisa kita hubungin pas dunia rasanya mau hancur. Ini tuh kayak kita tahu di tengah hujan badai ada satu payung yang pasti bakal kebuka buat kita. Bukan soal punya 100 payung, tapi soal yakin sama satu payung yang kuat itu. Dan konsep ini sebenarnya deket banget loh sama budaya kita. Ingat gak sih kalau di lingkungan kita ada yang punya hajatan? Atau pas ada tetangga yang lagi kena musibah, gak usah disuruh semua orang langsung gerak ngebantuin. Nah, itulah gotong royong. Dan itu bukan cuma soal tenaga, tapi soal saling ngejaga perasaan. Soal mastiin gak ada yang nanggung bebannya sendirian. Itulah kekuatan mental kita bareng-bareng. Terus, apa sih obat yang bikin koneksi ini ampuh banget? Namanya validasi emosional. Gampangnya gini. Ini tuh tindakan buat mengakui perasaan orang lain itu wajar dan bisa dimengerti tanpa ngejudge sama sekali. Dan riset ngebuktiin pas perasaan kita divalidasi, mood kita tuh bisa balik lagi jadi normal. Makanya, mungkin yang sering kita butuhin itu bukan solusi instan atau nasihat seabrek, tapi cuma butuh seseorang yang duduk di sebelah kita, diam sebentar, terus bilang dengan tulus, aku ngerti kok perasaan kamu. Dan sekarang,
Kita udah ada di ujung minggu. Anggap aja ini semacam pengingat kecil, jeda sejenak sebelum hari Senin datang lagi. Sebentar lagi minggu ini selesai, dan ritme hidup bakal cepet lagi. Notif-notif mulai bunyi, deadline mulai deket, tuntutan datang lagi satu-satu. Tapi, sebelum semua itu mulai lagi, tolong ingat ini baik-baik ya. Kamu nggak harus ngerjain semuanya sendirian. Kamu nggak harus nanggung semuanya sendirian. Karena kita tuh nggak sendirian. Bahkan pas kita lagi ngerasa paling sendirian di dunia, di luar sana ada banyak banget orang lain yang lagi berjuang juga, yang lagi capek juga, yang pernah ngerasain persis apa yang kamu rasain sekarang. Kalau obrolan kita hari ini terasa kayak ruang aman yang emang lagi kamu butuhin, mungkin ini tempat yang pas buat kamu. Sebuah tempat di mana nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja. Dan tiap minggu, kita di sini bakal saling ngingetin kalau jadi manusia itu nggak harus sendirian. Jadi, kalau kamu butuh tempat kayak gini, aku tunggu kamu di sini minggu depan ya. Dan sebelum kita selesai, kalau kamu atau orang yang kamu kenal butuh bantuan segera, jangan ragu ya buat hubungi sumber-sumber ini. Bantuan profesional itu selalu ada dan mereka siap dengerin kamu. Jaga diri baik-baik ya. Sampai ketemu.